Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di kelas Daud dan kelas Samuel. Pagi hari ini kita akan sekolah minggu bersama. Kita akan bergabung, dua kelas ini akan bergabung jadi satu. Kak Nita bersyukur bisa menjumpai adik-adik semua. Dan Kak Nita mengajak adik-adik untuk bersiap ya pagi hari ini. Adik-adik bisa berpakaian yang rapi. Kemudian adik-adik juga menyiapkan diri untuk duduk yang manis supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memuji Tuhan dengan baik mengikuti ibadah ini. Dan juga adik-adik semua lebih tertib ya di dalam beribadah. Nah, Kak Anita senang bisa menjumpai adik-adik yang ada di rumah. Kiranya adik-adik dalam keadaan yang sehat semuanya. Kak Anita mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Adik-adik bisa berdiri. Kita mau naikkan satu pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita mau tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sangat baik kepada kami. Engkau selalu menjaga kami semua. Tuhan selalu mendengar doa-doa kami. Tuhan mendengarkan apa yang kami keluhkan dan apa yang kami rasakan. Pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah. Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga tolong Kak Nita dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersama mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian adik-adik. Kita nyanyikan bersama pujian ini. Adik-adik bisa menyanyikan dengan sepenuh hati pujian ini. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kehendakmulah yang terjadi. Nah, terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Adik-adik, Kak Anita mau tanya, siapa di sini yang sering menaikkan doa atau sering berdoa? Ya, kalau pas lagi mau makan, siapa yang berdoa biasanya? Pasti adik-adik berdoa ya kalau mau makan. Terus siapa yang mau tidur atau bangun tidur juga berdoa? Siapa? Oh, semuanya. Kak Nita rasa semuanya adik-adik juga berdoa ya kalau mau tidur atau bangun tidur. Nah, terus apalagi ya?
Biasanya kalau adik-adik mau beraktivitas, mau bepergian gitu ya, adik-adik juga berdoa pada Tuhan, mohon pimpinan, mohon pertolongan Tuhan supaya menjaga selalu gitu ya. Waktu apa lagi ya adik-adik berdoa? Nah, ketika adik-adik sedang sedih gitu ya, ada hal yang membuat adik sedih, adik-adik bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, adik-adik di firman Tuhan kali ini juga Tuhan Yesus berdoa seperti adik-adik, karena Tuhan Yesus pada waktu itu adalah sama kayak adik-adik, menjadi seorang manusia gitu ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nah, mereka bersama pergi ke arah Bukit Zaitun ini, yaitu dengan ke-11 murid Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka sampai ke sebuah taman adik-adik. Taman ini bernama Taman Getsemani. Taman apa adik-adik? Getsemani. Nah, di taman ini Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk duduk. Sementara Tuhan Yesus mau pergi untuk berdoa. Jadi murid-murid yang lain disuruh duduk sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih adik-adik, karena pada waktu ini adalah saat-saat di mana Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan. Nah, Tuhan Yesus ingin ditemani oleh ketiga muridnya ya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi Tuhan Yesus mengajak ketiga murid-murid ini untuk menemaninya. Kemudian Tuhan Yesus menyendiri gitu ya. Tuhan Yesus pergi bersujud gitu di sebuah batu, dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga, karena Tuhan Yesus sangat takut gitu ya mati di kayu salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya, dan ternyata murid-muridnya itu sudah sudah tertidur gitu ya, karena pada waktu itu hari sudah sangat malam. Jadi mereka mengantuk sekali dan mereka sudah tidur tadi ketika muridnya yang menemani Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga, dan Tuhan Yesus mau berdoa lagi. Dan benar adik-adik, Tuhan Yesus pergi lagi untuk berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa kembali untuk yang kedua kalinya, memohonkan sekiranya apa yang seperti yang tadi ya, kehendak Allah yang terjadi atau keinginan Bapa saja yang terjadi gitu ya. Kemudian setelah berdoa, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya kembali, dan ternyata murid-muridnya juga tertidur karena mereka sangat ngantuk adik-adik. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus kembali berdoa, karena Tuhan Yesus sangat takut adik-adik, hingga keringatnya yang keluar menjadi seperti darah, karena Tuhan Yesus merasa sangat takut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tadi berdoa. Tuhan Yesus sangat gentar, sangat takut menghadapi kematian di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak kabur, tidak melarikan diri. Tuhan Yesus menghadapinya sehingga kita ditebus oleh dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Kita juga bisa berdoa ya adik-adik. Adik-adik bisa berdoa sama seperti Tuhan Yesus tadi berdoa ya, berdoa kepada Allah yang ada di surga. Ketika adik-adik dalam keadaan sedih, hatinya sedang sedih gitu ya, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk berdoa. Waktu adik-adik tadi mau tidur, apapun yang adik-adik lakukan, mau tidur, bangun tidur, adik-adik bisa berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena kita mau berkomunikasi dengan Allah Bapa yang ada di surga, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi, berdoa kepada Allah. Waktu mau makan kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian waktu kita pergi juga kita berdoa sama Tuhan. Nah,
Ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 6a. Adik-adik bisa hafalkan ya. Nanti dikirim ke WA grup masing-masing.